Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu kita akan ulas secara lebih detail terkait tambahan 1 bulan TPG di THR dan 1 bulan TPG di gaji 13, atau kita mengenalnya dengan istilah 100% itu. Ternyata secara regulasi Bapak Ibu, ini kami sudah rangkum. Ada 5 kategori guru yang tidak termasuk penerima Bapak Ibu. Kita acuannya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama PP nomor 11 tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pak Presiden. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, di peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tertuang terkait 5 kategori yang sudah kami rangkum Bapak Ibu. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah guru yang diangkat kurang dari 1 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin ya, itu tidak menerima TPG dalam THR-nya, tapi berpeluang untuk digaji 13-nya. Nah, ini tertuang dalam Permenkeu yang tadi Bapak Ibu. Nah, di Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis dari pemberian THR dan gaji 13 tahun 2025 disebutkan di sini bahwa di pasal 9 ayat 24 Bapak Ibu di sini disebutkan di bagian B dan C. Kita zoom ya supaya lebih jelas. Di bagian B disebutkan P3K ya. Jadi termasuk dalam hal ini guru P3K disebutkan. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum Hari Raya 2025 tidak diberikan tunjangan Hari Raya. Jadi kalau Bapak Ibu pengangkatannya termasuk dalam hal ini P3K, karena kalau CPNS guru kan tidak ada tahun 2025 ini. Kecuali di Kemenak ya, ada. Nah, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan itu tidak menerima THR, termasuk komponen-komponennya tentunya dalam hal ini guru, TPG, THR. Kemudian, jadi ini disebutkan di sini Bapak Ibu. Jadi memang P3K disebutkan, tidak disebutkan PNS-nya. Yang kedua adalah guru yang diangkat kurang dari 1 bulan sebelum 1 Juni tidak menerima TPG dalam gaji 13-nya. Di regulasi yang sama tadi disebutkan di bagian C Bapak Ibu. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tidak diberikan gaji 13. Jadi komponen utamanya tidak diberikan, otomatis komponen penambahannya juga tidak ada Bapak Ibu. Dalam hal ini tambahan tunjangan sertifikasi. Gaji 13-nya tidak diberikan kalau P3K termasuk guru itu diangkat masa kerjanya kurang dari 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni Bapak. Nah, kategori yang ketiga adalah guru yang menerima tunjangan kinerja. Kalau Bapak Ibu ada tukinnya, itu secara regulasi disebutkan bahwa Bapak Ibu tidak menerima tambahan TPG dalam THR-nya dan gaji 13. Hal itu bisa kita lihat di Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji 13 yang ditetapkan oleh Pak Presiden dalam hal ini PP-nya ya. Nah, itu secara jelas Bapak Ibu disebutkan di pasal 9 ayat 3. Ini kita zoom ya. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin dapat diberikan tunjangan profesi guru dalam 1 bulan. Jadi di keterangannya kalau tidak menerima tukin maka bisa diberikan TPG. Artinya kalau menerima tukin maka tidak diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena ada memang keterangan di sini tidak menerima tukin. Kemudian yang keempat adalah guru yang menerima TPP, tambahan penghasilan pegawai. Hal ini disebutkan di ayat keempat dari pasal 9 ini. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan. Nah, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru dalam 1 bulan. Jadi kalau tidak menerima tambahan penghasilan, maka bisa diberikan TPG. Tapi kalau menerima TPP, maka tidak diberikan TPG dalam THR dan gaji 13-nya. Ini berdasarkan regulasi yang ada Bapak Ibu. Yang kelima adalah Bapak Ibu guru non ASN. Memang sejauh ini belum ada regulasi THR dan gaji 13 untuk non ASN. Semoga kedepannya ada Bapak Ibu. Nah, ini ulasan kita terkait regulasi yang ada, dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang Bapak Ibu. Ini video sebagai pemantik diskusi kita sharing diskusi di kolom komentar.
Kemudian terkait anggaran dari tambahan TPG dalam THR dan gaji 13 ini banyak ditanyakan juga. Pada tahun lalu, tahun 2024, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu menjelaskan bahwa anggarannya itu dari pusat yang ditransfer ke daerah, Bapak Ibu. Nah, itu dijelaskan di tahun lalu. Mari kita simak sama-sama penjelasan dari Ibu Menteri terkait sumber anggarannya. Untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Nah, dari penjelasan Bu Menteri tadi, Bapak Ibu, bahwa tambahan ini sumbernya dari APBN yang ditransfer ke daerah. Ya, jadi memang daerah yang mencairkan, tapi anggarannya dari pusat. Nah, bagaimana dengan tahun 2025 ini? Menurut hemat kami, itu tetap sama dari pusat. Kenapa kemudian seperti itu? Karena tidak ada penjelasan terbaru dari pemerintah yang menjelaskan bahwa adanya perubahan anggaran. Misalnya disampaikan ini perubahan dari bukan lagi dari pusat tapi dari daerah. Itu tidak ada. Kami dapatkan penjelasan terbaru dari Kementerian Keuangan. Dan yang kedua, secara regulasi bahkan redaksi ayat di tahun 2024 dan 2025 itu sama. PP-nya sama, redaksi di PP-nya sama. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada keterangan terbaru yang merevisi atau menjelaskan perubahan tentang skema tahun 2024 yang lalu. Dengan demikian, karena tidak adanya revisi penjelasan terkait skema itu, maka menurut hemat kami masih tetap sama, Bapak Ibu, dari pusat yang ditransfer ke daerah. Silakan dikoreksi jika yang keliru, silakan ditambahkan jika ada yang kurang. Kita diskusi di kolom komentar ya, kita sharing di kolom komentar. Barangkali Bapak Ibu bisa jadi misalnya mendapatkan informasi terbaru nih dari pihak pemerintah atau mungkin Kementerian Keuangan yang menjelaskan bahwa adanya perubahan skema, bukan lagi dari APBN tapi dari APBD. Kalau memang ada silakan disampaikan, dicantumkan di kolom komentar. Yang pasti sejauh ini kami tidak menemukan keterangan itu Bapak Ibu. Jadi dari analisa ini kesimpulannya bahwa anggaran untuk tambahan 2025 ini masih tetap dari pusat Bapak Ibu.